dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Oke, untuk dilema etika dan rujukan moral. Rujukan moral. Rujukan. Kalau rujuk kan berarti besar lagi ya. Baik begini, intinya dalam kasus dilema etika mungkin di setiap sekolah, juga di SD Karunan 1 mungkin di mana-mana pasti ada namanya dilema, terus etika yang harus diterapkan mungkin ada baik dari pembelajaran maupun dari karakter guru, mungkin semua pasti ada antara dilema dan etika. Contohnya di kehadiran aja mungkin masih jadi dilema ya. Ketika kita terbiasa pulang jam 1 dan di sini harus pulang jam 2 atau lebih gitu, mungkin itu kan menjadi dilema awal, kan menjadi dilema ya. Sehingga bagaimana cara menerapkan itu. Selain itu dilema juga ketika misalkan di pemberian nilai, ketika mungkin guru memberikan nilai yang tidak sesuai dengan real keadaan, itu sudah juga sesuatu dilema ya. Dilema bagaimana ada rasa keadilan atau tidak kan di sana. Intinya ketika mereka dikasih nilai sekian mungkin adil bagi yang dikasih, tapi tidak adil bagi yang tidak dikasih. Nah, intinya di sana tinggal disesuaikan lagi dengan keadaan. Di sini harus berdiferensiasi ya, harus sesuai dengan, karena kemampuan peserta didik kalau dinilai itu berbeda-beda, sehingga kita lulus atau tidaknya sekarang bukan dengan target angka, tapi dengan dengan deskripsi, sehingga dibedakan antara kemampuan peserta didik yang A dan B bisa dibedakan. Untuk yang lainnya kayak tadi dilema di karakter guru mungkin ya, saya untuk menyelesaikannya mungkin bisa dengan cara pribadi mendatangkan guru, secara kita coaching di sini bagaimana caranya membentuk kesepakatan baik dalam pengerjaan kerja, terus dalam pengerjaan kinerja baik di PNM atau baik, kita harus punya kesepakatan antara guru dan kepala sekolah, punya kesepakatan bagaimana caranya bisa menyelesaikan secara bersama dan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Karena intinya kan guru intinya belajar mengajar, tapi harus mengerjakan itu kan dilema. Etikanya kalau tidak mengerjakan, mutu gurunya rendah, merosot. Di ini mutu gurunya merosot, sehingga kita harus bisa mensiasati. Nah, untuk mensiasati dilema itu kita menggunakan Kombel, sehingga komunitas belajar. Bedanya Kombel dengan KKG yang ada ya sudah dilakukan. Kombel itu dilakukannya secara simpel, tidak karena komunitas ya. Di sini komunitasnya kita karena komunitas tidak memiliki tubuh kepada karir, tapi kepada kegiatan apa saja yang kendala-kendala kelemahan di sini kita bahas. Refleksinya di sini kita bahas. Di sini fungsinya ada Kombel. Nah, itu untuk menutup dilema tadi, kita harus bisa mensiasati ya. Cuma mungkin ada beberapa dilema yang tidak bisa diselesaikan. Intinya begini, ketika dilema itu tadi pertanyaan dunia, misalkan ada salah satu siswa itu jarang masuknya mungkin ya sekarangnya ya seminggu sekali masuk tapi jarang masuk. Bahkan ada saja kita harus menyelesaikan bagaimana caranya ketika di kelulusan itu, karena kita dituntut anak itu harus lulus, sehingga kalau saya lakukan kemarin, kita tetap meluluskan, tapi dengan syarat mereka mengadakan ujian ulang, walaupun di jadwalnya berbeda ya. Kita panggil, kita tulis, kita isi, berbantu mengisi, tapi kita dampingi ketika mengisi. Tapi alhamdulillah bukan
bukan tidak ada, tetap ada ya, ada ya, di sini juga ada. Kita tetap lulus mereka, tapi dengan syarat yaitu dengan syarat mereka tetap mengikuti aturan-aturan yang ada. Ulangan kita tetap ke gurunya harus mengikuti, walaupun di kegiatan sehari-harinya tidak ikut. Jadi Baru saja ya. hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus yang tadi Bapak sebutkan, Pak? Tantangan. Iya. Tantangan yang sangat luar biasa itu belum terbiasa guru itu untuk menghadapi hal-hal baru. Ini tantangan yang luar biasa. Sehingga kita mensiasatnya tadi dengan membentuk kombel itu. Dengan membentuknya kombel itu kita hadapi tantangan itu supaya lebih terbiasa. Intinya begini, kalau mungkin yang baru itu kinerja ya. Kinerja kalau dulu kinerja dibuatin guru tanpa guru mengupload apa-apa, tahunya ada aja ya SKP. Kalau sekarang kinerja yang tahun kemarin guru harus membuat sendiri gitu ya. Mungkin di sini tantangannya guru pusing amat ini itu, tapi dengan adanya kombel alhamdulillah bisa selesai. Terus yang terbaru lagi di kinerja PMM, mungkin tantangannya sangat luar biasa, lebih berat sebenarnya dari kinerja BKN. Lebih berat sebenarnya dari kinerja BKN, cuma dengan adanya kombel kita kumpul bareng di komunitas belajar ini, ya kelemahan terus kesusahan antara guru saling curhat, sehingga kita analisis, kita cari kesepakatan harus seperti apa cara mengerjakan. Alhamdulillah untuk menghadapi tadi di tantangan itu di dua topik itu kita untuk mengadakan penutupnya itu kita setiap Rabu dan Kamis kita ada kombel. Setelah peserta didik pulang kita ngobrol bareng gitu ya, ngobrol bareng, bukan diklat ya, ini mau ngobrol bareng bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran dan bagaimana cara tadi mengatasi orang-orang yang jarang masuk ya, yang masuknya ya kayak sekolah sendiri gitu, Senin Kamis masuk, nantinya enggak masuk lagi Selasa, enggak lagi. Kita di sini cari solusi bagaimana caranya, dan alhamdulillah ada yang orang tuanya peduli, ada yang juga yang enggak, tergantung orang tua gitu. Ini kan seperti itu. Terima kasih, Pak. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus tersebut, Pak? Dukungan Seorang mempermudah. Alhamdulillah semuanya guru dan pendidik di sini alhamdulillah mempermudah semua. Karena semuanya kita bagi ini ya, bagi strategi, bagi jatah, bagi tugas untuk menangani ini siapa, menangani ini siapa. Karena untuk menangani BK siapa, menangani kegiatan PMM siapa, menangani terus kinerja siapa, menangani kombel siapa, sehingga sudah kita ketika kita satu arah perintah begini, kita harus begini, kita rumus bersama harus seperti apa di jalan itu, semuanya terlibat. Jadi hampir semuanya memberi masukan tanpa terkecuali ya penjaga sekolah. Kalau penjaga sekolah alhamdulillah gitu ya, karena tidak tahu targetnya tidak di komunitas pembelajaran, jadi semuanya memberi masukan. Masuk target ya, Pak ya? Iya, semuanya masukan. Satu lagi, Pak. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tersebut, Pak? Pengalaman yang kita petik itu ya, karena kita itu harus bisa memilih dan memilah keputusan yang mungkin buat kita mah benar, belum tentu buat orang lain benar. Dan mungkin buat kita harus hati-hati ketika kita membuat keputusan, mungkin anak yang kita putuskan itu sekarang itu tidak baik, belum tentu ke depannya baik. Ini seperti itu. Sekarang anak-anak itu kodratnya mungkin tidak pintar, belum tentu nanti
kemudian hari kodratnya pintar. Intinya kalau saya ya seperti itu ngambil keputusan. Bagaimanapun caranya kita harus memikirkan masa depan, baik masa depan apalagi anak-anak ya. Ketika kita putus, kalau kita diputus di tengah jalan, misalkan tidak naik, diputus di tengah jalan, itu luka yang akan mendalam sampai nenek moyang mereka akan ingat, Melekat, Pak, ya. melekat di hati. Tuh bunyinya, soalnya diajar bunyinya nggak naik, mereka sampai punya cucu itu akan bilang ke cucunya, tuh bunyinya tuh nenek sekolah nggak naik itu. Nah, itu dihindari seperti itu, sehingga untuk tercapainya itu kan sekarang mah tidak harus terlalu dengan angka gitu ya, karena tidak ada, kalau menurut saya angka itu tidak ada artinya. Belum tentu di kemudian hari yang nilainya 100 dia berhasil, tapi keberhasilan itu tergantung dengan karakter, dengan kedisiplinan mereka. Mungkin itu. Baik, Bapak, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan dari jawaban ini dan kasus-kasus yang sudah Bapak putuskan lebih baik lagi ke depannya. Iya.